belum pernah melihat wajahku. Tetapi mereka belum pernah melihat wajahku. Termasuk kita Bapak dan Ibu. Termasuk kita Bapak dan Ibu. Itulah Rasulullah Bapak dan Ibu. Itulah Rasulullah. Bagaimana perjuangan Rasulullah, seorang pemimpin, seorang yang pemimpin yang tidak bisa dibedakan mana yang dipimpin dan siapa yang memimpin. Seorang manusia yang hanya bekerja untuk keselamatan umatnya. Bagaimana dengarkan Bapak dan Ibu perjuangan Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Pada saat itu Rasulullah mendapatkan tugas untuk berdakwah ke Taif. Rasulullah berdakwah ke Taif dengan penuh semangat. Rasulullah berjalan. Tapi apa Bapak dan Ibu yang terjadi? Ketika Rasulullah memasuki pintu Taif, pintu daerah Taif, Rasulullah dilempari dengan batu, Rasulullah dilempari dengan kotoran onta, Rasulullah dilempari dengan segala kotoran. Bapak dan Ibu, mari kita rasakan bagaimana perjuangan Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy di situ mengumpulkan semua anak-anak, semua budak-budak, kemudian mereka dipersenjatai dengan batu, mereka dipersenjatai dengan kotoran. Dan ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke daerah Taif, kemudian Rasulullah dilempari dengan batu, Bapak dan Ibu, hanya untuk berjuang buat kita. Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran unta, berjuang untuk kita, Bapak dan Ibu. Rasulullah dikatakan, "Hai Muhammad, engkau gila. Muhammad, engkau gila. Pergi engkau dari sini, wahai Muhammad. Engkau gila." Bapak dan Ibu, Nabi kita dikatakan gila, Bapak dan Ibu. Rasulullah dikatakan gila. Dan lemparan batu serta lemparan ini tidak hanya berhenti sampai di situ, Bapak dan Ibu. Mereka berhenti ketika Rasulullah sudah keluar dari pintu Taif. Ketika Rasulullah sudah keluar dari daerah Taif, kemudian Rasulullah beristirahat di sebuah pohon, di bawah pohon. Mukanya berdarah. Wajah Rasulullah penuh dengan luka karena lemparan batu tersebut. Itulah Nabi kita, Bapak dan Ibu. Kemudian malaikat Jibril yang tidak tega atas perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah langsung turun ke bawah. "Ya Rasulullah, sungguh keterlaluan penduduk kaum Taif itu. Izinkan ya Rasulullah, izinkan saat ini juga aku akan membalikkan tempat bumi mereka berpijak agar mereka semua binasa." Kata Rasulullah spontan mengatakan, "Jangan wahai Jibril. Tidak usah wahai Jibril. Mereka melakukan semua itu karena mereka tidak tahu. Mereka tidak paham. Tetapi aku masih melihat kebaikan dari penduduk Taif," kata Rasulullah. Itu loh Bu, itu loh Pak, Rasulullah Nabi kita yang berjuang buat kita. Dilempari, disiksa, difitnah, dilukai, tetapi masih mengatakan sabar. Mereka masih mempunyai kebaikan. Kalaupun seandainya mereka sekarang berbuat dosa kepadaku, mereka hari ini tidak bisa beriman denganku, aku yakin satu saat nanti anak cucu mereka akan beriman kepadaku. Tidak usah wahai Jibril. Bagaimana Bapak dan Ibu perjuangan Rasulullah buat kita? Apalagi yang akan kita ekspos, apalagi yang akan kita bicarakan. Rasulullah Muhammad pernah diboikot Bapak dan Ibu. Kurang lebih 2 tahun 8 bulan Rasulullah diboikot oleh kaum kafir, sehingga Rasulullah tidak bisa memiliki apa-apa. Jangankan minuman Bapak dan Ibu, jangankan makanan, untuk berjalan saja Rasulullah dipersempit ruang geraknya. Bersama dengan para sahabat Rasulullah sudah tidak bisa kemana-mana Bapak dan Ibu. Dan ketika itu Rasulullah selama 2 tahun 8 bulan dikisahkan hanya memakan daun-daunan kering. Rasulullah hanya minum air dari tetesan embun yang ada di dedaunan. Kemudian para sahabat yang tidak rela, yang tidak tega melihat kejadian yang seperti itu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan kami ya Rasulullah, izinkan kami ini para sahabatmu untuk mencarikan makanan dan minuman untukmu, walaupun nyawa kami taruhannya." Apa jawabnya Rasulullah Bapak dan Ibu?
Apa jawaban dari manusia agung ini? Tidak usah, wahai sahabatku, tidak usah engkau berbuat seperti itu. Karena kalau aku mau, aku tinggal mengangkat kedua tanganku dan aku tinggal minta makanan dan minuman itu kepada Allah, dan pasti Allah kasih, seperti halnya Nabi Isa meminta makanan dan minuman itu kepada Allah. Tetapi aku tidak mengendaki yang semacam itu, wahai sahabatku. Barusan aku mengangkat kedua tanganku meminta kepada Allah, ya Allah, biarkan aku rasakan lapar ini, biarkan aku rasakan haus ini. Tunggu nanti balasannya ya Allah, jangan sekarang. Biarlah hari ini terjadi padaku, tapi tunggu nanti pahalanya, agar aku bisa memberikan syafaat umat yang mencinta itu.